Selamat datang di video membuat cerut produk menggunakan Python Flask ya. Oke, pertama kita bikin database-nya dulu. Untuk database-nya silahkan dibuka php.admin. Untuk contoh CRUD kita pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke materi CRUD produk ya. Jadi di sini kita bikin satu database baru. Mungkin untuk nama database-nya kita beri nama CRUD. Kemudian kita create. Di sini kita bikin 5 5 kolom tabel ya. Kemudian untuk nama tabelnya kita namakan produk. Di tabel produk ini ada 5 data. Pertama ada ID produk, kemudian ada nama produk, kemudian ada deskripsi produk, ada jenis produk, dan juga foto produk. Kemudian untuk nama produk di sini kita gunakan varchar nilainya 100. Kemudian untuk ID integer 11, deskripsi produk teks, jenis produk enum. Di sini berarti ada dua. Pertama ada besar, ada jenis produk kecil ya. Kemudian foto produk varchar 100. Dan di sini kita save. Oke. Kemudian untuk bahan tampil data kita, berarti kita tambahkan satu data dulu. Nah, produknya misal produk A, kemudian deskripsinya produk A dengan kualitas bagus, kemudian jenis produk besar, foto produk A.jpg. Kita simpan langsung, klik go yang mana saja. Oke. Kemudian setelah kita bikin datanya ya, tabel sama datanya, kita bikin kita bikin foldernya. Silahkan dibuka File Explorer. Di sini saya buat di environment Python saya ya. Kalau di environment Python saya itu di C, berarti saya bikinnya di folder C ya. Kemudian saya masuk ke project Python. Nah, di sini saya bikin satu folder ya, namanya cerut CRUD gitu ya. Kemudian untuk foldernya kita buka. Di sini saya menggunakan VS Code ya. Jadi kita buka file, open folder, htdoc, sorry bukan, di C tadi ya. C, kemudian project Python, kemudian kita buka nama foldernya tadi root. Nah, di dalam folder root ini kita bikin satu folder lagi. Untuk foldernya berarti ada folder templates ya. Templates ini nanti untuk front end ya. Kemudian ada folder static. Di dalam folder kita buka dulu di folder Explorer aja gini ya. Folder statiknya bukan di dalam folder templates tapi sejajar ya. Dah. Kemudian di dalam folder 0D ini kita bikin satu file yang namanya app.py. Nah, nanti untuk backendnya sama rutinnya. Kemudian untuk eh, di dalam folder statik itu ada folder CSS Bootstrap. Nah, silahkan buka Google Chrome, kemudian kita download CSS Bootstrap-nya ya. Kita download. Nah, yang kita perlukan folder CSS dan JS ini. Kemudian kita masukkan ke dalam folder aplikasi CRUD tadi ya. Berarti ke C, kemudian saya masuk ke program
proyek Python, kemudian masuk ke root, masuk di dalam folder static. Nah, kemudian di sini silahkan kita buka lagi VS Code-nya ya. Oke, kita buka folder static. Oke, sudah ada folder CSS dan JS ya. Nah, yang pertama di sini saya akan buka terminal terlebih dahulu. Terminal yang saya buka adalah terminal dari folder root ya. Caranya berarti klik kanan atau open terminal langsung, new terminal. Nah, sudah langsung diarahkan ke folder CRUD ya. Kemudian di sini kita cek dulu, apakah laptop kita sudah mengandung flasknya ya. Berarti di sini kita install flask. Command to install flask ya. Di sini kita disuruh menggunakan library pip install ya. Oke, berarti kodenya Python, bukan ini sih. Nah ini ya, kita menggunakan pip install flask. Berarti kita masukkan di sini Ctrl V. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Nah, kalau keterangannya sudah satisfied, artinya sudah berhasil terinstall ya, atau sebelumnya sudah berhasil terinstall. Kemudian kita googling lagi, di sini ada library yang kita perlukan yaitu install MySQL connector ya, connector Python. Di sini kita gunakan perintah ini ya, pip install MySQL strip connector strip Python. Oke, kita masukkan aja, kopas aja. Bentar. Nah, ini baru proses downloading. Ini kalau seperti ini sebelumnya belum pernah menginstal. Nah, kemudian coba kita jalankan dulu ya, jalankan servernya. Berarti kita gunakan PY, nama backendnya kan app.py. Bentar. Nah, di sini belum ada apa-apa karena di halaman app.py ini belum kita konfigurasikan. Oke, pertama langsung kita konfigurasikan terlebih dahulu. Oke, pertama dari from flash, kemudian kita import flashnya, import flash. Nah, kemudian di sini nanti kita memerlukan beberapa fungsi ya. Pertama kan untuk memanggil templatenya. Berarti di sini kita jalankan function render template. Kemudian nanti kan kita mendapatkan inputan dari formulir ya. Berarti ada library namanya request. Kemudian ada kalau semisal berhasil menyimpan data maka dilarikan ke halaman lain maka kita gunakan library redirect. Kemudian em, di sini kan nanti URL-nya kan 1275000. Nah, biar kita tidak memanggil berdasarkan nama file, melainkan berdasarkan server, maka di sini kita gunakan URL for. Jadi URL for itu isinya adalah alamat servernya. Kemudian di sini kita import OS-nya ya. Import OS, kemudian kita import MySQL konektornya tadi ya. Jadi gunakan import, nilainya adalah MySQL konektor. Oke, kemudian di sini kita import lagi from, kita import library uploadnya ya, berarti import secure file name. Kemudian di sini kita deklarasikan awal dari script Python ya, berarti pakainya slash underscore underscore name ya. Kemudian di sini kita koneksikan ke database ya, koneksi ke database. Ya, berarti gunakan variabel, nama variabelnya DB, kemudian
Nama functionnya adalah MySQL. Kita konekkan menggunakan library konektornya tadi yang sudah kita panggil. Kemudian kita konekkan menggunakan function namanya connect. Nah, di sini ada host, user, dan juga password sama database. Berarti di sini kita gunakan sama ada hostnya. Nah, ini terminalnya saya kecilkan dulu. Nah, berarti kan hostnya kan masih lokal ya, lokal host. Kemudian usernya berarti root, root. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Kemudian database-nya ya, database. Lah, database-nya tadi kan sudah kita bikin ya, namanya CRUD. Kemudian bila sudah, di sini kita inisialisasikan ya, database kursor. Nah, berarti di sini kita panggil sebuah kamus ya. Berarti jadikan sebuah kamus dictionary nilainya true. Kemudian ini saya tampung di dalam variabel kursor. Berarti nanti kalau manggil data atau ngambil data kita pakainya perintah kursor ya. Kemudian di sini kita konfigurasikan juga untuk folder uploadnya nanti kan ke sini toh ke dalam folder statik ya. Kemudian di dalam folder statik ini kita klik kanan new folder. Berarti bikin folder baru di dalam folder statik namanya img. Kemudian path uploadnya kita arahkan ke situ. Nah, di sini kita gunakan sebuah library namanya upload folder ya. Berarti larinya nanti ke sini, statik, kemudian ke dalam folder img. Jangan lupa kita bikinkan konfigurasinya terlebih dahulu. app.config, kita panggil. Nah, nama config-nya tadi kan ini ya. Masukkan di sini. Kemudian di sini kita masukkan lagi. Kemudian kita bikin config-nya. Tapi ini sebenarnya config untuk ukurannya ya. Tapi nggak ada pun nggak masalah. Oke. Kemudian di sini kita bikin sebuah rutinnya ya. Ini konfigurasi routing namanya. Konfigurasi routing. Nah, kemudian di sini kita terima. Berarti kan URL utamanya app root URL utamanya kan berarti ke sini ya. Kemudian di sini saya definisikan sebuah function namanya function index. Kemudian di sini kita render sebuah template ya. Artinya kita manggil halaman nanti ya, manggil halaman di dalam folder templates. Maka di sini kita gunakan perintah render template. Nah, nama filenya apa? Berarti di sini namanya nanti index.html. Nah, kemudian Flask itu memiliki gampangannya tag penutup sih ya. Flask itu memiliki tag penutup. Nanti kita ngoding di line 27 ya. Nah, penutupnya itu seperti ini. If name sama dengan dua kali, kemudian di sini kita masukkan underscore underscore main underscore underscore. Nah, di sini titik dua, kita masukkan app run debug. Nah, ini untuk menjalankan servernya nanti ya. Debug. Nilainya true. Nah, anggap saja line ke-6 adalah tag pembuka Flask, kemudian line ke-28 adalah tag penutup Flask. Kemudian di sini kita coba jalankan servernya ya. Oke. Cara untuk menjalankan, oh, mohon maaf ini belum kita return ya, harusnya di return di bagian ini. Ini harusnya kita return render template seperti itu. Coba di sini kita save dulu, kemudian kita jalankan terminal py. Nama filenya adalah app.py, berarti kita masukkan app.py, enter. Nah, kalau nggak ada error, nah kalau nggak ada error, berarti langsung dikasih ini nih URL-nya 127.8000. Ini server lokal ya.
Nah, di sini ada error nih ya. Errornya ini mencari template. Oke, berarti kalau errornya sudah sampai sini, script yang kita coding tadi sudah berhasil gitu. Nah, silahkan ini di pause dulu kalau misal ada kesalahan ya. Errornya harusnya mencari sebuah template. Oke, seperti ini. Nah, silahkan bila sudah kita lanjut ke bagian templates, kita bikin satu file namanya adalah index.html. Kemudian di sini kita bikin HTML-nya, berarti tanda ini. Nah, dan di sini saya masukkan tampil data gitu ya. Tampil data. Kemudian kita panggil bootstrap-nya terlebih dahulu, link. Nah, untuk manggil kita tidak perlu manggil dengan nama filenya. Tadi sudah saya jelaskan, URL-nya itu diwakilkan oleh library yang namanya adalah URL for. Maka tinggal kita panggil saja. Nah, dalam Python untuk memanggil halaman atau script Python, kalau di PHP itu kalau kayak gini, tanda tanya PHP. Nah, kalau di Python itu kita cukup wakilkan dengan kurawal. Kemudian kita masukkan URL for. Nah, kita panggil library-nya. Dari folder mana? Dari folder static. URL for tadi kan setara dengan 1275000. Static kan berarti masuk ke foldernya ya. Kemudian masuk ke folder CSS. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan saja nama filenya. Bootstrap ini ya. Berarti kan css/bootstrap.min.css. Nah, kemudian coba kita masukkan di sini tabel ya. Tabel. Oke, sudah ada. Kemudian kelas ini nggak boleh dimatikan ya. Jadi harus dijalankan terus. Kemudian di sini nilainya tabel, aduh, tabel, tabel bordered, tabel strip, tabel strip, tabel hover. Ini saya tambahkan H1 tampil data, tampil data. Nah, di sini tadi ada nomor, kemudian punten, ALT shift bawah. Ini berarti ada nama produk ALT shift bawah. Tadi ada jenis ya, kemudian ada ALT shift bawah, deskripsi, kemudian ada foto. Nah, coba kita save dulu. Udah automatic save ya, kemudian kita refresh di sini, refresh. Nah, di sini ada kesalahan ya, URL for text to positional argument but three were given. Berarti ada kesalahan di sini, ada kesalahan. Nah, coba kita cek aja, googling ya. Berarti how to panggil, panggil, panggil. Bootstrap bootstrap in Flask gitu ya. Flask. Nah, di sini kita panggilnya kayak gini, bootstrap guys. Beda ya. Nah, pakainya ini, sorry. URL for static file name. Nah, berarti kita kurang file name ya. Ini berarti file name sama dengan, oke, dah ini toh. Kita lihat lagi, refresh. Nah, oke sudah. Kemudian terlalu biar tidak terlalu menjorok, maka di sini saya masukkan ke dalam sebuah kontainer ya. Ctrl V, ALT, Shift P, ALT Shift F coba ya. Oh ya, udah automatic rapi ya, karena sudah mengandung prettier. Oke, kemudian tinggal kita ambil datanya ya. Oke, nah datanya kan berada di backend. Berarti kita kembali ke app.py. Kalau misal saya bilang backend, maka kita mengarah ke app.py. Tapi kalau saya bilang front end, maka mengarah ke templates. Nah, di sini kita ambil sebuah data ya. Berarti ngambil datanya dari tabel produk. Di sini untuk mengambil datanya kan berarti pakai koneksi. Nah, koneksi tadi sudah saya tampung di dalam variabel kursor. Sehingga di sini kita jalankan sebuah perintah kursor. Nah, kemudian kursornya kita eksekusi. Eksekusi. Perintahnya apa? Select bintang from produk. Select bintang from produk.
Nah, kemudian ini saya tampung di dalam variabel produk. Nah, tapi agar datanya kelihatan, maka di sini kita perlu pecah ke dalam bentuk array. Berarti pakai perintah kursor. Nah, pecah ke dalam bentuk array, pakainya perintah fetch all. Nah, kalau fetch count itu satu data, tapi kalau banyak pakainya fetch call ya. Kalau many apa Mas? Nah, nanti dicoba sendiri. Kalau set apa Mas? Coba sendiri. It's all. Kemudian ini saya tampung di dalam sebuah variabel namanya variabel produk. Nah, tinggal kita kirim. Nah, tinggal kita kirim datanya ke sini ya. Berarti di sini koma. Nah, nama variabelnya itu adalah produk nanti ya. Berarti ngaksesnya nanti variabel produk. Tapi di sini datanya sudah kita tampung tadi dalam variabel produk. Berarti tinggal dipanggil. Nah, sekarang tinggal kita ambil, punten-punten, kita tampilkan datanya di bagian front end. Nah, di sini berarti kita perulangkan datanya ya. Di barisnya kita perulangkan menggunakan ilmu for. Nah, berarti pakai flaseknya tadi persen-persen. Sini kita gunakan, kita perulangkan for P. Nah, P ini hanya untuk asumsi ya. Kemudian di produk. Nah, di produk berarti datanya itu ada di dalam variabel P gitu. Kemudian jangan lupa bikin penutupnya ya di sini ya. Berarti sama persen-persen. Ini berarti N N4. Ini penutupnya for. Kemudian di sini kita tampilkan. Nah, tampilkannya berarti pakai ini dua kali. Kemudian variabelnya tadi saya bilang ditampung di dalam variabel P, sehingga di sini kita tampung di kita tampilkan nama produk, nama kolomnya ya, ALT shift bawah. Ini berarti deskripsi produk, ALT shift bawah. Ini berarti jenis produk ya, jenis produk. Nah, kemudian fotonya. Fotonya kan berarti kita menampilkannya menggunakan tag IMG ya. Kemudian SRC-nya, lah ini sama pakai URL form tadi. Berarti dua kali URL for static nama filenya berarti file name. Nah, foldernya kan bukan punten ini nggak ada petiknya, ada petiknya. Ini berarti file name-nya mengarah ke folder img ya. Kemudian nama filenya berarti plus kemudian variabel p indeksnya foto produk. Biar nggak terlalu besar, di sini saya tambahkan sebuah atribut namanya width. Nilainya 100. Coba kita save, lihat hasilnya, refresh. Di sini ada error ya, render template, positional error to given. Nah, scroll ke bawah lah di sini. Produk-produk render template sebentar. Ini ada error ya, sebentar. Coba kita cek di terminalnya. Indeks produk-produk sama ya. Di bagian app.py ya. Sebentar ya. Coba kita cari kesalahannya di mana. Tapi nggak ada indikasi error kok di sini. Pakainya perintah fetch all. Bener tuh pakai perintah fetch all. Hmm, bener ya eksekusi produk in 28 nih di sini. Return render template indeks HTML, koma, bener. Sebentar.
Ini tak ganti jadi variabel data gitu ya, coba ya. Berarti kan di sini harusnya bukan variabel data ya. Sorry, bukan variabel produk, tapi variabel data. Coba ya, gini. Nah, dah ya. Punten berarti nama variabelnya itu nggak boleh double ini. Loh, sebentar. Deskripsi, oh kebalik, kebalik. Di sini, nah ini untuk TD-nya nomornya ya. Kalau nomor itu gimana ya? Berarti P plus plus ini ya coba. Variabel P doang coba ya. Gini ya. Hmm, harusnya kan kita bikin sebuah variabel. Ya kan di sini berarti bikin sebuah variabel baru ya. Taman variabel loop. Misal loop itu kan LOP ya, ini kan berulangan ya, nol nilainya, defaultnya nol. Tapi di sini saya tambahkan berarti loop plus plus. Nah, coba kita save, refresh. Tag loop, sebentar kok dianggapnya tag ya? Harusnya kan ini variabel ya. Inilah pakai kurawal ya. Code, ntar endpoint print. Bisa tidak ditemukan tag loop. Nah, ini ngoding di sini nggak bisa ini. Se, nah kita googling lagi ya. How to numbering with loop, with loop, with loop for in Flask ya. In Flask. Nah, ini cuma ngarang aja. Kita coba. Nah, ini ada caranya nih. For loop, nah, loop index 01 ya. Pakainya script ini ya. Dah, coba kita copy, kemudian kita pasang. Ini nggak jadi ya yang tadi. Nah, push. Dah, coba kita save, kita refresh kembali. Nah, tapi mulainya kok dari nol, harusnya kan satu ya. Berarti indeksnya satu. Loh, nggak ada satu ya. Loop index, pakainya loop index. In item berarti pakainya ini ya, coba ya. Loop index. Pakainya loop index doang. Nah, satu. Oke. Fotonya belum ada ya, karena emang belum kita tambahkan. Oke, ini dia ya untuk tampil data. Oke, kemudian kita lanjut ke tambah data. Berarti di bawah sini kita bikin sebuah tombol ya. Jadi kalau diklik nanti larinya ke halaman tambah. Data. Tambah produk gitu aja. Oke, kemudian kita perbagus pakai kelasnya Bootstrap ya, btn strip primary. Kemudian di sini kita arahkan URL-nya berarti URL for. Nah, ini kalau diklik larinya ke fungsinya, bukan ke router. Jadi larinya ke fungsinya. Nah, berarti nama fungsinya nanti ini ya tambah. Nah, coba kita save dulu. Kemudian kita refresh. Poin tambah did you mean static. Nah, ini error karena eh, routing tambah di backend-nya itu belum kita tambahkan. Nah, artinya di sini kita disuruh untuk menambah sebuah routing baru. Nah, berarti root app root. Kemudian, nah kalau Flask dia URL pertama wajib dikasih slash ya. Kalau nggak dikasih slash nanti error. Nah itu memang udah ketentuannya ya. Berarti di sini definition lah, nama definisinya ini harus tambah. Karena di hal di front end-nya tadi kita arahkan ke functionnya, bukan ke sini, bukan ke routingnya bukan, tapi ke sini. Kemudian
Seperti biasa, bikin sebuah function. Nah, di sini kita return render template, shift, bukan, control, shift, bawah, bawah, bukan, control, bawah, bawah, bukan ya. Ya udahlah, control home, control X, saya pasang di sini, control V. Kemudian ini saya arahkan ke halaman tambah data gitu ya. Tambah underscore data dot html. Nah, coba kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini ada error kalau seperti ini. Coba kita cek di bagian terminalnya ya. Invalid syntax katanya line 32. Sebentar. Dev tambah ya bener ya. Definition tambah return render template 32. Nah, kita jalankan lagi ya. Oke, saya ada error lagi kan? Nggak ada. Dah, coba kita refresh. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kita error mencari template ya. Berarti sekarang ini kita kopas, kemudian kita bikin sebuah file baru ya. Jadi ngoding Python itu asik ya. Asiknya kalau error kadang kita eh, harus nyari sendiri. New file, aduh, bukan di sini, di templates. Nah, klik kanan new file, file baru namanya tambah data. Oke, berarti di sini langsung kita kopas saja dari halaman index tadi nggak apa-apa, biar nggak manggil bootstrap secara ulang, pasang. Kemudian di bagian H1-nya Shift N Control X pasang di dalam kontainer ya. Saya tambahkan tambah data. Kemudian tabelnya ini saya ganti menjadi sebuah formulir. Berarti kita bikin sebuah form. Udah langsung ya. Oke. Kemudian ini bukan jenis kelamin ya, tapi jenis produk. Jenis produk. Di sini ada besar dan kecil tadi. Kita pilih. Ini namanya berarti jenis produk. Jenis produk. Kemudian T besar kecil ya, besar, value-nya berarti besar, kemudian ALT shift bawah ini kecil. Jangan iri ya, nanti diketik manual. Ini karena ekstensinya sudah saya bikin, jadi otomatis. Ini deskripsi produk, kemudian name-nya berarti deskripsi produk. Kemudian untuk ini berarti foto produk. Lalu untuk name bagian nama ya, berarti ini nama produk. Ini berarti nama produk. Ini berarti bukan jenis produk, udah bener ya jenis produk, deskripsi foto produk. Dah, ya. Coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita simpan ya di backend-nya. Berarti kita kembali lagi ke bagian backend untuk menambah data backend. Nah, ini kan rutinnya tadi sudah kita ketik ya. Nah, kemudian di sini itu ada dua request. Request yang pertama untuk untuk ngerender halamannya. Nah, request tampil itu namanya get. Kalau request simpan kan berarti ketika saya klik tombol simpan, klik, nah maka nanti data yang saya masukkan akan tersimpan ke database. Seperti itu. Nah, request simpan itu namanya post. Maka di sini kita bikin routingnya untuk menerima dua request. Sehingga di sini berarti kita tambahkan nih di bagian sini, bagian rootnya, koma, methods, method, ada S-nya ya. Kemudian nilai methodsnya tadi ada dua, berarti kan array. Array antara menampilkan tadi pakainya get atau simpan, berarti pakainya post. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambahkan, tambahkan apa? Tambahkan kondisi ketika inputan itu mau disimpan, berarti kan didapatkan dulu oleh formulir ya. Berarti di sini kita tambahkan keterangan script untuk mendapatkan
inputan dari formulir dan disimpan ke database. Jadi pakainya perintah if request. Nah, request itu tadi sudah kita panggil ya. Nah, tadi keterangannya kan untuk mendapatkan inputan dari formulir. Maka jika ada sebuah request yang metodenya itu adalah post. Nah, postnya besar. Maka ngapain? Maka di sini kita dapatkan inputan nama. Nah, untuk mendapatkan inputan nama, di sini kita gunakan ini request titik formulir dari formulir ya. Nah, yang name-nya itu adalah nama produk. Nah, nama produk di sini tentu saya tidak ngawur. Saya dapatnya dari sini. Dari name yang saya ketikkan. Maka di sini saya tampung di dalam sebuah variabel namanya variabel nama produk atau variabel nama juga boleh. Nah, berarti ini bukan form ya, tapi from. Oh, sorry. Benar ya, form. Kemudian ada lagi inputan deskripsi ya, berarti ALT shift bawah. Nah, ini tinggal saya ganti saja. Jadi deskripsi produk, deskripsi. Kemudian ini saya tampung di dalam variabel deskripsi. Kemudian lagi ada jenis ya. Berarti di sini saya tampung di dalam variabel jenis, jenis produk. Kemudian untuk foto dia berbeda. Dia pakainya bukan request form, melainkan pakainya request file. Berarti request titik files. Nah, pakainya ini. Berarti name-nya adalah foto produk. Ini saya tampung di dalam variabel foto. Tapi untuk mendapatkan nama fotonya tentu bukan gini aja. Tapi ada perintahnya tersendiri yaitu menggunakan perintah ini secure file name. Secure file name. Berarti kan ambilnya dari variabel foto ya, yang indeksnya adalah file name. Nah, ini saya tampung di dalam variabel file foto. Berarti di sini variabel file name. Oke. Kemudian fotonya kita upload ya. Berarti di sini kita upload fotonya. Berarti untuk uploadnya kita gunakan nama variabelnya foto. Kemudian di sini kita upload menggunakan perintah save. Nah, kemudian di sini kita import library-nya OS. Uploaded source ya. Kemudian di sini kita masukkan path-nya di mana. Nah, kemudian kita masukkan pakai join. Nah, joinnya kemana? Tentu ke foldernya. Tapi di sini kita harus menyebutkan config-nya terlebih dahulu. Nah, config-nya tadi kan sudah kita bikin app config seperti itu ya. Berarti di sini kita masukkan lagi app config, app.config. Kemudian di sini kita panggil library config-nya, yaitu adalah upload foldernya tadi. Berarti upload, nggak mau ya, upload folder. Kemudian di sini kita masukkan nama file name-nya ya. Nah, nama filenya kan sudah saya tampung di dalam variabel file name, sehingga di sini tinggal kita panggil variabel file name. Kemudian kalau semisal sudah berhasil terupload, maka di sini kita eksekusi. Nah, untuk mengeksekusinya berarti pakai kursor tadi. Kursor kita eksekusi, execute. Kemudian perintahnya berarti insert. Nah, into tabel produk. Kemudian di tabel produk kan ada banyak kolom ya. Maka kita sebutkan semuanya. Ada kolom nama produk. Kemudian ada kolom deskripsi produk, kemudian ada kolom jenis produk. Nggak urut nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian di sini ada kolom foto produk. Nah, biar foto produknya nggak kosong, maka di setiap formulirnya ini saya tambahkan atribut namanya require. Require. Kemudian ini juga sama ya, require. Kalau di text area di sini kita tambahkan, kemudian untuk di bagian foto ya kita require juga. Nah, kemudian di sini untuk Python Flask biar datanya nanti tidak di SQL inject, maka kita pasangkan kita inisialisasikan menggunakan string ya. Berarti pakainya values,
kemudian masukkan persen S string maksudnya, kemudian koma lagi, persen string kembali, kemudian lagi persen string, lagi persen string. Nah, kemudian di sini kita baru masukkan datanya yang kita ambil dari setiap variabel yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Sehingga kita masukkan nama variabelnya, berarti kan pertama di nama ya, berarti kita masukkan di sini nama produk. Tapi di dalam kurung juga ini. Sebenarnya kalau mau disambung gini pun juga nggak apa-apa ya, tapi tidak ke samping ya udahlah. Nama produk, koma, deskripsi produk, koma, file name. Oh, variabelnya kan namanya nama ya, berarti variabel nama. Kemudian variabel deskripsi, kemudian deskripsi, kemudian ada variabel variabel jenis. Nah, yang terakhir berarti variabel file name. Nah, seperti ini. Atau mau di enter juga boleh. Nah, seperti ini pun boleh. Kemudian kalau semisal ah, sudah dieksekusi baru kita commit ya, DP commit. Kemudian kalau semisal sudah berhasil tersimpan maka kita redirect. Nah, library redirect kan sudah kita panggil di sini ya. Sehingga di sini langsung kita arahkan saja return redirect ke URL. Ini ke URL ya. Berarti sorry ke fungsi ya URL for larinya ke halaman index. Ke function index maksudnya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ini ada kesalahan di bawah. Name me is not defined. Line 31 katanya. Oke. Nah, coba kita cek ya di sini refresh. Biasanya errornya nongol ya. Nggak ada di sini berarti. Oke, coba kita cek satu-satu dulu. Mesti ada yang kurang ya. Methods katanya line 31 tambah me tambah app root tambah methods get post. Terus coba saya kasih spasi. Kemudian kalau kita cek dulu request method. Ini nggak pakai S ya. Method post bener tuh. Nama request form, file foto request files bener. Coba kita jalankan lagi servernya pyapp.py. Hmm, saya ada error lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Nah kalau udah nggak ada berarti tinggal kita jalankan aja ya. Refresh. Nah sekarang kita coba masukkan. Semisal produk B, kemudian jenisnya kecil, kemudian deskripsi produk, produk B, kemudian kita masukkan filenya. Nah, ini foto ya, wajib foto IMG. Coba kita klik simpan. Nah, loh. Kemudian coba kita cek di database-nya produk. Nah, masuk ya. Cuman kok redirectnya belum ya? Oh, punten. Di sini harusnya itu ada return. Dia ada return. Nah, kemudian coba kita refresh dulu lagi. Tak masukkan lagi. Nah, ini tambah data harusnya diganti di bagian title. Masukkan lagi semisal produk G. Produk G bagus. Kemudian kita masukkan foto. Put, simpan. Nah, larinya ke sini gitu. Nah, ini sudah jalan untuk bagian tambah dan tampil ya. Nah, silahkan boleh dicoba terlebih dahulu.